Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pertemuan perkuliahan praktikum kepabeanan dan kepelabuhanan ekspor impor. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mengisi dokumen pemberitahuan impor barang. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari tentang bagaimana cara mengisi formulir permohonan LC impor dan kita telah juga mempelajari tentang import calculation atau kalkulasi impor. Nah, langsung saja kita mulai. Nah, dari informasinya sebelumnya, nah di sini kita diminta untuk jenis PIB itu adalah jenis PIB yang biasa. Maka dari itu kita isi saja atau kita checklist. Ini adalah jenis PIB yang biasa atau jenis impor biasa. Kemudian jenis impor untuk ini kita tulis satu saja. Ini juga kita tulis, ya ini untuk dipakai, maka kita tulis 1. Jika dipakai untuk sementara kita tulis 2, untuk pelayanan segera kita tulis 5, kita tulis 9 untuk 1 dan 2. Cara pembayaran itu biasa atau tunai, jadi kita tulis 1. Kemudian nama pengirimnya siapa? Nama eksportirnya adalah Xiong'an. Ini nama eksportirnya Xiong'an IST. Jadi kita tulis di sini eksportir Xiong'an IST. Tulis lengkap ya dengan PO Box-nya sekali. 3127 Hong Kong. Kemudian di sini kita tulis kode negara Hong Kong, itu kode negaranya HK. Kemudian 1A nama dan alamat penjual. Ya sama saja dengan di atas. Xiong'an IST PO Box 3127 Hong Kong. Nah, pada kotak di sini kita isi kode negara Hong Kong, kode negaranya adalah HK. Kemudian importir, identitas. Identitas ini bisa berupa NPWP. Kemudian nama perusahaan dan alamat. NPWP dari importir, importirnya adalah PT Multi Utama. Identitasnya kita isi dengan nilai dengan nomor NPWP 4556 10 998 78500. Kemudian nama perusahaan PT Multi Utama, Jalan Jenderal Sudirman, Kaf dengan 22, Jakarta, Indonesia. Nah, untuk nilai API itu adalah 234 N80. N80. Kemudian untuk pemilik barang, ya hampir sama saja. Jadi ini kita copy aja.
Oke. Kemudian ada PPJK-nya enggak? Jadi kita cari informasi PPJK-nya siapa. Nah, PPJK. Nah, kemudian kita cari PPJK-nya. PPJK-nya ada ya? Oke, ada informasi tentang PPJK. PPJK-nya adalah PT Santos, Jalan Jatinegara Barat, nomor 106 Jakarta Timur, NPWP 0.668.088.19902. Namanya PT Santos, Jalan Jatinegara Barat, nomor 106 Jakarta Timur, (3540). NP PPJK 089 BC 96 tertanggal 10 bulan 2 1996. Kemudian cara pengangkutan. Nah, kita lihat cara pengangkutannya ini menggunakan laut ya. Yang mana kita tahu dia laut karena dia memakai jasa di sini transshipment, partial shipment, kita lihat itu aja udah tahu. Ada port of loading-nya ya, pelabuhan muatnya, tentu dia menggunakan cara pengangkutan laut. Maka untuk pengangkutan laut kita di sini isi dengan kode 1. Kemudian nama sarana pengangkut. Nama sarana pengangkut kita lihat kapalnya adalah vessel Mitsuno. Namanya adalah Mitsuno MP Mitsuno Voy titik 10. Kemudian benderanya bendera Hong Kong. Di sini kita isi dengan kode negara bendera HK Hong Kong. Perkiraan tanggal tiba. Oke, perkiraan tanggal tiba ada di sini informasinya ETA estimate time arrival. Jadi di sini kita isi tanggal 1 bulan 3 2016. Pelabuhan muat. Pelabuhan muatnya adalah Victoria Hong Kong. Ini port of loading. Kemudian kita isi di sini di kotak HK Vic. Kemudian pelabuhan transitnya ada tidak ada karena dia tidak menggunakan kapal yang transit di pelabuhan negara lain. Kemudian pelabuhan tujuan Tanjung Priok Jakarta. Nah, kemudian di sini ID itu Indonesia dan TPP Tanjung Priok. Kemudian invoice number. Invoice numbernya adalah invoice number ini ada 3612 ya. SAE 16. Kemudian tertanggalnya 15/02/2016. Transaksi kosong. Kemudian master BL, terus nomornya K3612.
K 3612 21216, tanggalnya 21 bulan 2 2016. Kemudian BC 1112, nomornya manifest, itu nomor manifestnya adalah 005218. Kemudian pos 0648, informasi ini. Kemudian tempat penimbunan, tempat persyaratan atau klasifikasi impor tidak ada ya. Kemudian tempat penimbunan Tanjung Priok, Gudang 208. Di sini kita isi dengan UTPK satu impor. Kemudian jenis valuta asing Hong Kong dolar. Kemudian di kotak ini kita isi dengan simbol Hong Kong dolar adalah HKD. Nilai dasar perhitungan bea masuk kita lihat di export calculation. Nilai NDPBM-nya berapa? Oh ya, nilai NDPBM-nya ada di sini. Rp1.710.000. Jadi, kemudian nilai kita lihat nilai jumlah barang 4.120.200. Kemudian asuransi luar negeri dan dalam negeri berapa Hongkong dolar, kita lihat di atas. Nilai insurance itu 20.630,25. 20.630,25. Harga breaknya berapa? Kita lihat di export calculation, breaknya adalah 5.850. Kemudian nilai pabeannya adalah kita lihat nilai pabeannya itu sebesar Oke, kemudian untuk nilai pabeannya ini sebesar 7.992.896.567,62. Jadi kita tulis di sini 7.092.896.567,62. Di sini nilai pabean kita tulis IDR. Kemudian nomor dan ukuran barang itu nomornya
Nomor dan ukuran barang container to container size 20 feet. Di sini tulis 20 inch MCU 56789, dan satu lagi nomornya adalah MCU 5678110 karena dia 2 kontainer. Jumlah dan jenis merek kemasan jumlahnya adalah 1526 karton, dan merek kemasan ya, nama mereknya Canon Electronic Typewriter. Berat kotornya berapa? Nah, kemudian informasi berat kotornya adalah di sini total weight 40,6 tons. Oke, gross weight 40,6 ton, artinya 40.600 kg. Berat bersihnya net weight-nya adalah 40.000 per kilogram. Kemudian pos tarif HS-nya adalah HS code-nya 8469 21190. Tipe dari atau jenis barang Canon Electronic Typewriter. Kemudian tipenya AP 250K 17 inch memori. Negara asal barang Hong Kong. Ya. Kemudian keterangan fasilitas kosongkan. Tarif fasilitas biaya masuknya itu sama dengan 5%. Kemudian PPN 10%. PPH pasal 22 itu 2,5%. Jumlah dan jenis satuan barang itu jumlah barangnya 1526 karton. Kemudian berat satuan barang elektronik, berat bersih 40.000. Kemudian nilai pabean di atas RP 7.092.896.567,62. Kemudian nilai bea masuk dibayar, kita lihat di export calculation. BM-nya berapa? 354.644. Kita genapkan saja. Jadi total BM yang harus dibayar Rp 354.645.000. Kemudian nilai PPN-nya 744.754.139. Jadi kita bulatkan saja jadi 744.755.000. 744.755.000. PPN BM-nya tidak ada. PPH pasal 22 2,5% itu berapa tadi? 186.900.000. Ya, kita genapkan aja 186.189.000.
186 juta 189.000. Nah, totalnya adalah 1.285.589.000. Oke, kemudian ini saya menyatakan bertanggung jawab kebenaran hal-hal yang ditekan dalam dokumen ini, sanggup menyiapkan dan menyerahkan barang, tempat, minimum sebatas tempat pemeriksaan atas risiko dan biaya. Oke, Jakarta 31 Oktober 2020. 2000. Kita sesuaikan dengan informasi di atas saja. 10 bulan 2 2016. PT Santos. Kenapa PT Santos? Karena dalam informasinya memuat ada PPJK, artinya dokumen kepabeanan seperti pengurusan dokumen pemberitahuan impor barang itu diurus oleh PT Santos. Jadi di sini yang menandatangani dari informasi PIB itu adalah PT Santos selaku PPJK dari kegiatan impor ini. Selanjutnya kita mengisi surat setoran pabean cukai dan pajak. Nah, nomor di sini dijelaskan jenis penerimaan negara adalah impor ya. Jadi ini ekspor kita coret, cukai juga kita coret, barang tertentu juga kita coret. Kemudian jenis identitas kita menggunakan NPWP. Jadi kita coret dengan nomor NPWP 45 5 6 1 0 9 9 8 7 8 5 0 0 0 0. Oke, kemudian nama PT Multi Utama, alamat Jalan Jenderal Sudirman, Kaflingan 22, Jakarta. Kode pos tidak ada memuat kode pos. Kemudian biaya masuk sesuaikan dengan ini 300 354.645.000. Kemudian PNBP tidak ada, PPN impor ada sebesar 344.755.000. Itu informasi di atas. Kemudian untuk PPh 186.189.000. Ini PNBM ya, kosong. PPh 186 189. Kemudian jumlah yang dibayarkan
1.285.889. 1.285.589.000. Rp1.285.589.000. Tahunnya tadi sini 2016. Kemudian kita bayarnya pada bulan Maret ya. Ini kita coret, di bulan lainnya kita hanya memilih bulan Maret. Oke, setelah tadi cara pengisian dokumen pemberitahuan impor barang dan pengisian surat setoran pabean cukai dan pajak pada praktikum kepabeanan dan kepelabuhanan ekspor impor kali ini. Semoga kalian paham tentang bagaimana cara mengisi dokumen-dokumen tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.